Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Isma Fitriani dari SMA N 1 Baros. Saya Mimin Nur Prihatini dari Taman Kanak-kanak PGRI Ciamas. Dan saya Hadi Sumarga dari SMA Negeri 1 Ciamas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mimin. Bu Isma, waalaikumsalam. Gimana nih Bu Mimin kabarnya hari ini? Baik Bu Isma. Oh ya, Bu Isma kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu Oh, sehat. Alhamdulillah. Iya Bu Mimin, hari ini mau mengadakan coaching ya Bu ya. Betul. Dan saya sebagai observer pelaksanaan coaching Ibu Mimin nanti ya begitu. Ya, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Pak Hadi sebagai coachingnya Bu. Oh iya, Pak Iya. Hadi ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, saya sebagai observer nanti akan melihat, mengamati, dan menilai ya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti Bu Mimi sebagai coach sudah bisa menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana sih Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga apakah coachee bagaimana menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya ya? Nah, sebelum melaksanakan coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Ibu, boleh ya? Silakan. Jadi pada saat proses pelaksanaan coaching itu, Ibu perlu menyesuaikan dengan prinsip coach. Ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira pada saat coaching nanti, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Baik. Saat proses coaching itu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah keadaan penuh atau present. Selanjutnya adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, tentunya 3 kompetensi itu ingin Ibu kembangkan Bu ya. Tapi ada tidak yang lebih spesifik begitu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya. Secara spesifik mungkin saya akan mengembangkan mendengarkan aktif. Karena kan dengan mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, semoga saja dengan begitu coaching bisa termotivasi untuk memberikan ide-ide kreatifnya. Ya, itu. Jadi indikator ketercapaian dari coaching nanti yang akan Ibu lakukan seperti apa kira-kira Ibu? Baiklah, indikator ketercapaian, saya akan melihat coaching itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya. Selain itu juga coaching bisa memiliki rencana aksi untuk rencana ke depan seperti apa begitu Bu. Baik Bu. Nah, untuk sesi ini pra-observasi begitu dulu Bu ya pertanyaan dari saya. Bu Min bisa melanjutkan ke sesi coachingnya dengan Pak Hadi. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar sesuai harapan ya Bu ya. Demikian dari saya, itu dulu ya Bu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam Pak Hadi. Pak Hadi, lama nian kita tak bertemu ya Pak. Iya betul Bu. Ini biasa yang perlu dobrol kan sama Bu Mimin nih. Oh iya siap. Kebetulan tadi juga Bu Lena ngasih tahu saya Pak Hadi mau datang ke sini. Oh, Bu Lena. Iya betul. Kira-kira apa yang akan dibicarakan ya Pak dalam percakapan kita hari ini? Iya Bu. Saya datang ke sini ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu. Iya betul. Terkait dengan permasalahan di sekolah Bu. Saya kan sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana Bu ya, selalu ditugaskan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan ternyata pada gilirannya anak-anak di sekolah ini masih kurang peduli gitu Bu. Ya tidak hanya dari siswanya, dari gurunya juga. Jadi kurang peduli gitulah tentang kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Dari percakapan kita nih hari ini nih, apa
sih yang ingin Pak Hadi dapatkan? Nah itu Bu, saya ingin ada suatu pencerahan gitu ya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini saya mendapatkan solusi bagaimana untuk meningkatkan tingkat kepedulian gitu ya dari para siswa dan juga warga sekolah tentang kebersihan lingkungan sekolah. Iya. Bagus tuh Pak, kebersihan sekolah itu kan budaya positif ya, Betul. yang memang harus diprogramkan Pak. Kan Iya, betul. saya tahulah sekolah Bapak kan SMA pendekatan ya, sekolahnya luas, bangunannya pun banyak gitu ya. Kalau misalnya warga sekolahnya tidak menjaga kebersihan ya tersendirilah mungkin jadi kumuh ya Pak ya. Iya betul. Itu yang saya khawatirkan. Nah, kira-kira nih Pak ya, dari skala 1 sampai 10 nih, tingkat keberhasilan dari program Bapak ini kira-kira mencapai nilai berapa itu Pak ya? Kalau merujuk dari nilai angka 1 sampai 10, saya perkirakan di angka 6 sih Bu, karena tingkat kepedulian dari siswa khususnya gitu ya, masih aja siswa itu ketika buang sampah bukan pada tempatnya, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang piket kelas juga tidak berjalan. Nah itu jadi tingkat kepeduliannya yang masih kurang. Jadi kalau saya katakan masih di angka 6 lah seperti itu. Bapak kan tadi mengatakan masih di angka 6 ya. Berarti banyak sekali hambatan-hambatannya Pak ya. Iya betul. Hambatan-hambatan yang program Bapak ini tidak tercapai secara maksimal lah mungkin seperti itu. Kira-kira hambatan-hambatan apa ya Pak ya yang membuat program Bapak itu tidak berjalan secara maksimal, masih di stay di angka 6 gitu Pak? Kalau saya lihat sih dari petugas kebersihan sekolah kita cuma punya 3 Bu, punya 3, sementara dari luas lahan itu sangat luas sekali, 8.000 meter persegi. Luas, kemudian jumlah siswa juga banyak, ada 1.200 lebih, kemudian gedung-gedung juga untuk kelas lebih dari 35 gedung gitu ya. Jadi tidak terurus, mungkin tidak tidak terkelola dengan baik oleh petugas kebersihan tersebut, sehingga saya mengharapkan bisa kolaborasi di antara siswa maupun guru terhadap kebersihan lingkungan sekolah tanpa membebankan kepada petugas kebersihan lingkungan sekolah. Betul, berarti yang tadi Bapak sebutkan hambatan-hambatannya itu yang pertama karena terbatasnya petugas kebersihan ya Pak ya, yang hanya 3. Terus yang kedua kurang kepedulian ya Pak ya, warga sekolah baik guru ya tadi siswa gitu yang memang belum peduli tentang arti kebersihan begitu ya Pak ya, sehingga program Bapak itu stay di angka 6 ya tadi ya. Nah kira-kira nih ada kan impian ya, keinginan lah. Kira-kira Bapak pengen ke skor berapa nih dari angka 6 untuk peningkatan program Bapak ini? Kalau untuk peningkatannya sih, pinginnya sih nilainya sempurna ya Bu ya, 10. Tapi yang untuk di awal ini saya ingin kepada seluruh warga sekolah itu minimal mereka memiliki tingkat kepedulian yang agak naik lah. Asal jangan ada karena misalkan ke angka 8 gitu ya, dengan tiket kelas berjalan, kemudian guru-guru juga peduli terhadap para siswa dalam membuang sampah, sehingga tidak memberatkan kepada petugas kebersihan yang setiap hari bertugas untuk menjaga kebersihan. Betul Pak, betul. Wah, berarti Bapak pengen meningkat nih ya ke angka 8, mudah-mudahan lah, saya doakan sampai 10 Pak maksimal. Nah untuk ke angka 8 itu minimal ya Pak ya, kira-kira nih Bapak ada ide atau rencana mungkin yang akan Bapak lakukan agar program kebersihan sekolah yang Bapak programkan itu bisa tercapai secara maksimal? Nah kalau untuk rencana program sih sudah ada sih Bu ya. Di benak saya itu melihat dari kondisi yang ada gitu, saya merencanakan itu untuk menstimulus dari para siswa juga para guru gitu ya, dalam hal kepedulian tentang kebersihan lingkungan sekolah,
salah satunya adalah dengan lomba kebersihan antar kelas. Nah, Iya. mungkin dengan lomba kebersihan antar kelas, antara siswa dengan wali kelas khususnya, dan juga guru-guru bisa berkolaborasi sehingga bisa memunculkan kepedulian buat di sekolah, melihat dari kebersihan sekolah. Bagus sekali tuh Pak, saya setuju loh. Tadi Bapak akan melaksanakan kegiatan lomba kebersihan kelas. Nah, betul, Nah, mungkin ya awalnya ya mungkin siswa atau guru hanya ingin memenangkan hadiah ya Pak ya. Tetapi mudah-mudahan itu menjadi motivasi mereka agar mereka itu tergugah lah, betul. agar tingkat kepedulian mereka itu meningkat tentang kebersihan ya. Mungkin dengan mereka, mungkin dari lomba ini ya Pak ya, mereka bersih-bersih kelas, memperindah kelasnya ya. Setelah itu kan mereka akan merasakan kenyamanan mungkin ya, oh ternyata kelas bersih itu enak loh dipakai belajarnya, sekolah kelas yang ditata rapi itu indah. Jadi kenyamanan yang akan mereka rasakan kalau misalnya kebersihan itu sudah diterapkan gitu ya. Wah, saya setuju sekali itu Pak. Kira-kira nih Pak ya, kapan nih rencananya akan dilaksanakan Pak? Kalau untuk lomba ini, saya sih pinginnya dari dulu gitu ya, di awal semester. Cuma karena kita sudah berjalan waktunya, di akhir semester, biasanya suka ada kegiatan class meeting tuh Bu. Betul. Nah, lomba olahraga antar kelas. Nanti saya coba untuk sisipkan salah satu lomba yang saya usung itu lomba kebersihan antar kelas. Mudah-mudahan bisa diterima oleh sekolah dan itu bisa dijalankan. Berarti kalau kelas meeting awal Desember sepertinya Iya, Pak ya, betul. karena tanggal 15 kan Biasanya di akhir Desember biasanya. Oh iya, Jadi bulan Desember mereka ya. Di bulan Desember setelah mereka UAS biasanya kan ada waktu luang tuh guru untuk mengoreksi hasil jawaban siswa, dan siswa di situ melaksanakan kegiatan class meeting. Betul. Nah, saya akan sisipkan di situ. Wah, berarti nggak lama ya Pak ya? Bentar lagi lah akan dilaksanakan lah. Yeah. Mungkin sekiranya Bapak kalau sudah mungkin dilaksanakan saya bisa diundang-undang lah. Oh baik Ibu, baik. Saya juga ingin melihat progresnya ya Pak ya. Nanti kalau sudah dilaksanakan progresnya, nanti kalau Ibu berkenan hadir, saya tunggu kedatangannya di sekolah. Siap. Oh iya, kira-kira rekan atau Bapak ya yang bisa membantu, yang mendukung progres Bapak ini tentang lomba antar kelas ini siapa ya Pak ya? Jadi, untuk kegiatan ini mungkin saya akan mensolidkan dulu dari saya sendiri bersama tim gitu ya di Wakasek untuk pelaksanaan program. Nanti kita akan konsolidasi terhadap kepala sekolah untuk memberikan dukungan kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau juga mau memberikan sumbangsi dalam hadiah. Nanti berlanjut kepada Bapak Ibu Wali kelas sehingga untuk program ini tersalurkan kepada seluruh siswa dan bisa dijalankan. Betul, berarti kolaborasi ya. Jadi berkolaborasi lah. Betul, kepala sekolah, guru ya. Memang kan bukan tugas Bapak aja kan sebagai Wakasek sarana dan prasarana, memang kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama ya Pak ya, begitu. Oh ya Pak, kesimpulan apa sih yang Bapak dapatkan gitu dari obrolan kita nih hari ini? Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, saya mendapatkan sebuah pencerahan gitu tuh. Yang tadinya saya mumet dan gendong juga karena saya udah diomeli oleh kepala sekolah tentang program kebersihan ini. Sekarang sudah tercerahkan, saya akan mencoba untuk meningkatkan kepedulian dari warga sekolah gitu ya, baik siswa maupun guru, dengan mengusung salah satu lomba, yaitu lomba kebersihan antar kelas gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Semoga lancar ya Pak ya. Saya tunggu loh Pak nanti aksi nyatanya. Oh iya, baik Ibu. Nanti kan saya bisa datanglah karena kita kan berdekatan ya Pak. Oh iya, siap. Oh mungkin Pak, waktu kita sudah 20 menit ya. Mohon maaf nih saya ada jam mengajar Pak. Ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi
Oh, baik Ya, Ibu. Pak, ya. Ini terima kasih banyak Ibu Ya. sudah meluangkan waktu. Ya. Mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mudah-mudahan Ibu Pak. akan datang Ya, bisa siap. ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Mimin, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Tadi kan di awal praobservasi saya sempat menanyakan indikator ketercapaian ya Bu ya. Sejauh ini Bu Mimin apa yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator pencapaian tadi ya? Tadi saat saya melakukan coaching ya terhadap Pak Hadi, alhamdulillah saya tadi sudah menggunakan alur Tirta. Oh iya. Itu tadi saya sudah menanyakan tujuan ya Bu ya sebelum melakukan percakapan. Terus saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach atau Pak Hadi ya tentang informasi-informasi terkait permasalahannya beliau. Selain itu, saya juga sudah menanyakan aksi nyata yang akan Pak Hadi lakukan ya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Iya, iya, iya. Kalau boleh sih Bu ya, saya ingin berpendapat Ibu ya. Boleh ya? Menurut saya tadi sebagai observer, saya sudah melihat Bu Mimin melakukan coaching terhadap Pak Hadi sudah luar biasa Bu. Ibu sudah melakukan alur tirta ya, sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari coach Pak Hadi tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian coach juga dapat menyelesaikan atau mencari solusi sendiri ya tadi ya Pak Hadi itu. Kemudian Bu Mimin juga tadi sudah menerapkan prinsip coach Bu. Selamat ya Bu Mimin ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri ya Bu ya percakapan kita ini, saya masih penasaran nih, kira-kira masih ada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lebih mungkin? Kompetensi ya. Sebenarnya saya masih merasa kurang ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Hadi gitu. Pengen lebih meningkatkan kemampuan itu. Ya, ya. Padahal sudah cukup bagus loh Bu Mimin, tapi semangat ya Bu ya untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, amin. Demikian mungkin Bu ya proses observasi yang dilakukan hari ini terhadap coaching Ibu terhadap Pak Hadi. Saya cukupkan sampai sini Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Bu Mimin. Pak Hadi apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mimin. Bagaimana kabar Bu Mimin? Alhamdulillah sehat juga Pak Hadi. Oh ya, Pak Hadi pagi ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Dan saya sebagai observer di coaching yang akan Bapak lakukan ya? Baik Ibu. Saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Isma Bu. Oh berarti dengan Bu Isma ya Pak ya? Iya betul Bu. Pak Hadi, sebagai observer, nanti saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching ya. Iya. Dengan menggunakan rubrik penilaian seperti, apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta atau belum? Oh iya. Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach? Iya. Dan bagaimana sih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak? Nah, kalau boleh, saya ingin mengingatkan beberapa hal ini, Pak. Boleh ya? Boleh Bu, boleh. Iya. Jadi pada saat proses pelaksanaan coaching ini, Bapak perlu menyesuaikan dengan prinsip coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Oh baik Ibu, silakan. Baik. Bapak dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Oh baik Ibu, nanti dalam pelaksanaan coaching bersama Bu Isma ada beberapa hal kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Isma sebagai coach saya. Oke, dari 3 kompetensi tadi ini Pak,
Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifiknya, Pak? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik itu pada mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu saya dapat hadir secara penuh, dan saya juga akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian ya Pak ya, indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini, Pak? Jadi kalau melihat indikatornya, saya mengharapkan kepada coaching itu beliau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, dan juga bisa merencanakan suatu kegiatan-kegiatan untuk tindak lanjut dari permasalahan yang ia selesaikan. Baik. Mungkin itu saja ya Pak ya, pertanyaan dari saya sebagai tahap para observasi. Nah, semoga pelaksanaan coaching Pak Hadi bersama Bu Isma dapat berjalan sesuai harapan. Nah, mungkin itu saja dari saya, Baik, Pak. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam, Bu Isma. Mohon maaf mengganggu nih Pak Hadi waktunya. Oh iya. Ada beberapa nih yang mau saya sampaikan ke Pak Hadi. Ngobrol-ngobrol sebentar aja Pak ya, boleh ya? Oh, boleh. Mumpung saya ini ada luang waktu barangkali 10 sampai 15 menit. Baik Pak. Ada apa nih? Kira-kira yang mau saya obrolkan untuk hari ini? Iya Pak, jadi saya ada permasalahan di kelas nih Pak. Pak Hadi tahu sendiri lah ya, saya kan mengajar eksak Pak ya, pelajaran matematika. Itu kok yang saya rasakan di akhir pembelajaran itu anak-anak cenderung diam. Ketika ditanya apakah sudah paham materinya, diam semua. Tapi sebetulnya saya yakin ada beberapa siswa yang ingin gitu menyampaikan sesuatu, tapi melihat teman-temannya diam, terbawa begitu Pak diam. Begitu iya. Jadi ada kondisi ketika selesai melaksanakan pembelajaran itu, anak-anak di kelas cenderung diam, walaupun memang dari antara mereka ada yang menyampaikan sesuatu, tapi sepertinya ditahan ya. Betul Pak. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang diinginkan oleh Bu Isma itu? Ya, jadi harapannya dari obrolan kita nih Pak ya, saya punya inspirasi atau ide-ide gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi begitu. Mudah-mudahan Pak ya obrolan kita sampai sana nih hari ini. Oh iya, baik Bu Isma, baik. Kira-kira dari tadi yang disampaikan kan anak-anak itu udah dikasih pembelajaran, tetapi pas di akhir pembelajaran itu cenderung mereka pasif. Kira-kira permasalahan yang lebih istilahnya mendasar dari anak-anak itu seperti apa? Ya, saya perlu mendalami lebih lanjut sih Pak ya, karena kalau saya amati, saya memberikan pembelajaran itu sudah mencoba berbagai strategi Pak ya, dengan melakukan pembelajaran secara kooperatif misalnya, dengan mereka berkelompok, atau dengan juga menggunakan beberapa aplikasi misalnya pembelajaran. Justru itu saya juga masih bingung kenapa anak-anak ketika ditanya di akhir cenderung diam. Apakah caranya begitu Pak? Cara saya bertanya mungkin, atau saya jangan memberikan pertanyaan begitu. Justru itu ide-idenya apa gitu Pak? Saya masih mencari. Jadi proses pembelajaran itu sudah diberikan dengan berbagai metode, baik dengan kelompok, dengan pembelajaran aktif. Tetapi pas di akhir pembelajaran ketika ada umpan balik atau mengajukan pertanyaan, tapi anak-anak tetap aja diam gitu. Iya, begitu Pak. Mungkin anaknya lelah. Bisa jadi Pak itu. Ya, saya juga kepikiran itu Pak. Apa anak-anak semangatnya menurun gitu ya di akhir, sehingga harus dipicu lagi semangatnya gitu di akhir. Mungkin salah satunya ice breaking mungkin Pak ya. Ice breaking mungkin saya mau coba tuh ice breaking, atau mungkin saya tidak memberikan pertanyaan gitu, tapi memberikan anak perintah untuk menuliskan mungkin Pak ya. Semacam refleksi diri di kertas sticky note gitu. Mudah-mudahan dengan begitu anak terbuka untuk menulis gitu ya, apa yang sudah dipahami gitu Pak. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan bahwa proses pembelajarannya memang sudah berbagai macam metode disampaikan, kemudian
keaktifan siswa juga mungkin sudah ada gitu ya, tetapi mungkin belum sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, kalau kira-kira menurut Bu Isma, jika itu dikasih rentang nilai gitu ya, kan kalau nilai 10 itu adalah hal yang ideal keaktifannya. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai angka 10 untuk keaktifan siswa-siswa Bu Isma itu di kelas seperti nilainya pada angka berapa tuh kira-kira? Kalau rentang 1 sampai 10 Pak ya, sekarang yang saya rasakan itu di akhir pembelajaran tadi terutama itu masih 6 lah itu Pak. Jadi nilainya 6. Ya. Kira-kira dengan menyampaikan nilai 6 itu apa yang menjadi dasar gitu ya, bahwa keaktifan siswa itu adalah nilainya 6? Jadi kan di tengah pembelajaran itu anak sudah sebetulnya ya dengan aktif itu sudah terlihat. Cuma ketika di akhir kok menurun gitu. Jadi tidak terlalu jelek juga gitu. Kenapa saya berikan 6 tadi gitu. Cuma untuk istimewa juga belum gitu. Jadi apa nih yang harus saya lakukan gitu ya supaya nilainya baik lah gitu. Jadi kecenderungan siswa untuk belajar aktif itu sudah ada. Kemudian mereka dalam belajar itu nilainya adalah 6, berarti kan sudah muncul gitu ya. Betul. Kemudian proses pembelajaran sama Bu Isma sudah dilaksanakan dengan berbagai metode. Tapi tetap aja di akhir pembelajaran itu kiranya ketika anak disentil atau distimulus untuk mengajukan pertanyaan masih pasif. Atau juga ada beberapa anak yang ingin mengajukan pertanyaan masih terpendam saja. Kira-kira dari Bu Isma pendekatan seperti apa nih yang akan ditindaklanjuti dengan kondisi anak seperti itu? Pendekatan anak mungkin saya akan coba tadi Pak ya, ice breaking tadi saya akan coba laksanakan, kemudian refleksi tadi. Selain itu juga saya akan coba mungkin pembelajaran kooperatif tadi itu saya akhiri begitu, biarkan anak dalam kondisi berkelompok. Mudah-mudahan di situ anak jadi terpacu gitu, tetap efektif, tetap aktif sampai akhir pembelajaran. Jadi proses pendekatannya itu salah satu tadi yang disebutkan adalah dengan ice breaking atau juga dengan pembelajaran yang kooperatif sehingga bisa menggugah siswa untuk belajar aktif gitu ya. Pak. Nah, dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan diserahkan oleh Bu Isma terhadap anak, kira-kira ada nggak rencana lain nih yang lebih menohok kepada anak supaya mereka lebih aktif gitu dalam pembelajaran itu? Ya, saya harus lebih sering melakukan refleksi kayaknya Pak, pembelajaran. Banyak macam ya, banyak jenisnya gitu Pak ya. Bisa dengan menggunakan link misalnya anak menuliskan apa yang sudah dipahami dan seterusnya. Tidak memberikan pertanyaan tadi mungkin begitu Pak. Iya betul. Jadi selain tadi ada kegiatan untuk ice breaking, ada juga penguatan menggunakan pembelajaran kooperatif, ditambahkan juga dengan pendalaman lebih lanjut mungkin ya, Pak. Kepada anak-anak sehingga mereka lebih tersulut emosi untuk belajar aktifnya. Nah, kira-kira rencana tadi yang sudah disebutkan itu kapan nih akan dilaksanakannya? Wah, kayak segera Pak. Khawatir lupa saya juga deh. Betul. Iya, besok sih Pak saya ada jam gitu dengan anak-anak. Saya coba satu persatu lah saya coba gitu. Oke, baik Bu Isma, rencana yang sangat bagus sekali untuk bisa mengaktifkan siswa dalam belajar. Mudah-mudahan harapan Bu Isma 100% bisa terlaksana gitu ya. Pak. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi dari percakapan kita kali ini. Nah, kalau boleh saya mengajukan pertanyaan kepada Bu Isma, kira-kira kesimpulan apa nih yang kita dapat dari percakapan ini? Atau ada suatu bentuk pencerahan apa nih dari percakapan kita kali ini? Iya. Saya kan awalnya bingung tadi kan Pak ya, tapi dengan ngobrol dengan Bapak nih saya jadi terfikirkan gitu ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Terima kasih banyak nih Pak Hadi sudah membuka tuh ide-ide kreatif ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah Pak ya. Oke, baik Bu Isma, terima kasih nih udah mau berkunjung ke tempat kerja saya. Iya, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih ya Pak Hadi sudah meluangkan waktunya dengan saya hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu nih ya pekerjaan Bapak hari ini.
saya pamit Pak karena harus ada ngajar juga gitu. Oh, iya, Terima kasih iya. banyak. Iya, Ibu. Kapan-kapan ketemu lagi Pak ya. Iya, Ya, sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Hadi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Alhamdulillah, Ibu. Iya. Tadi saat sebelum melakukan coaching ya Pak ya, tadi kan sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya Bapak ya Pak ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Hadi nih sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Hadi terkait indikator tersebut? Baik Ibu, Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Isma. Dan Alhamdulillah juga saya ketika pelaksanaan coaching itu sudah melakukan prosesnya dengan alur tirta. Yang mana saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang dilangsungkan sebelum pelaksanaan dari percakapan. Kemudian juga saya mencoba untuk mengidentifikasi dengan cara menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada atau informasi-informasi terkait permasalahan yang dialami oleh coach saya. Dan juga saya mencoba untuk menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Isma sebagai coach. Dan tentu saja saya pun menanyakan tentang tanggung jawab beliau sebagai penguat dari komitmen beliau untuk merealisasikan dari rencana aksinya tersebut. Baik, menurut saya ya Pak ya, saya sebagai observer nih, melihat Bapak itu sudah bagus sekali loh tadi saat melakukan Terima kasih, Bu. coaching ya, sudah bagus sekali. Menurut saya teknik coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta begitu. Dan Bapak juga sudah dapat melakukan identifikasi ya tadi terhadap permasalahannya Bu Isma gitu sebagai coaching gitu. Juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memotivasi Ibu Isma untuk menemukan ide-ide ya tadi ya, ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian selain itu ya Pak ya, coaching Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching nih Pak. Iya betul Bu. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Di sini ya sebelum kita akhirin ya Pak ya, saya ada pertanyaan satu lagi ya Pak, boleh? Boleh. Dari yang Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak tingkatkan? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu adalah mempertajam dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach sehingga bisa menggali informasi yang lebih dalam dan coach bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu. Iya, padahal tadi sudah bagus sekali loh Pak. Ibu. Bapak sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, sudah bagus ya, tapi tidak apa-apa ya. Itu mungkin menambah semangat Bapak betul, Ibu, untuk betul. Lebih baik lagi. Mungkin next time kita bisa bertemu lagi. Oh baik Ibu, ya, Pak, terima kasih banyak. Bisa berbagi pengalaman ya. Nah mungkin saya cukupkan ya Pak ya. Saya juga masih ada kegiatan ya Pak. Iya, baik Ibu, baik. Ya Pak ya, enggak Pak ya. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Pak Hadi. Gimana kabarnya Bu Isma? Sehat? Pak, sehat. Pak Hadi sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik Bu Isma. Bu Isma hari ini ada kegiatan coaching ya? Iya Pak, betul. Dan saya sebagai observer dari coaching Bu Isma yang akan dilakukan ya? Betul Pak, saya rencana hari ini akan coaching dengan Bu Mimin sebagai coachingnya Pak. Oh begitu, iya. Dengan Bu Mimin ya Bu ya? Betul Pak. Baik Bu Isma, saya kan sebagai observer, nanti saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching ya.
dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Dan bagaimana sih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu? Baik, Pak. Nah, kalau boleh saya ingin mengingatkan, ada beberapa hal nih, Bu. Ya, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Jadi, pada saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu perlu menyesuaikan dengan prinsip coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Siap, Pak. Baik Ibu, dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam coaching nanti tentunya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi, Pak ya. Dalam hal pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi tadi yang sudah disebutkan itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Untuk kompetensi yang ingin spesifik saya kembangkan itu pada ini Pak, mendengarkan aktif. Karena pada saat mendengarkan aktif, saya akan menjadi lebih fokus tentunya, sehingga saya akan hadir penuh atau presence, dan juga saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching gitu Pak. Oke, baik Ibu. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya peroleh, saya ingin melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus ia lakukan gitu Pak. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebagai observer dalam tahap pra-observasi. Semoga pelaksanaan coaching Bu Isma dengan Bu Mimin bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Isma. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Mimin. Gimana Bu Mimin kabarnya hari ini? Kalau dibilang hari ini kayaknya kurang baik ini. Aduh, ada apa nih Bu? Aduh, saya lagi ada masalah. Oh gitu. Makanya mohon maaf nih, saya sengaja kesini bertemu Ya. dengan Bu Isma. Ya. Nah, saya sharing-sharing lah sama Bu Iya, Isma. Gitu. Iya. Mudah-mudahan dapat pencerahan begitu. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Tapi mohon maaf nih Bu, saya hanya ada waktu sekitar 15-20 menit Bu ya. Oh iya, Gak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan cukup. Baik Bu. Memangnya ada apa sih Bu Mimin? Ada yang mau diceritakan? Apa tuh? Iya Bu, aduh kemarin Bu, ada insiden di sekolah saya. Waduh, apa tuh Bu? Ada anak yang terluka, dijahili sama temennya. Wah, Dan aduh permasalahannya itu ya begitu Bu, melebar ke orang tua. memang kronologinya seperti apa ya Bu ya? Ya, waktu itu kan jam istirahat ya, jam istirahat. Tapi kan saya sebagai guru TK kan istirahat juga kami selalu memantau ya. Kan itu kejadian sangat cepat Bu, gitu. Tidak bisa diprediksi ya. Jadi ketika bermain ada anak yang jahil menyeleding kaki temannya, sehingga temannya itu kan jatuh dan terluka. Wah, pokoknya heboh lah dengan tangisan anak itu kemarin. Oh gitu Bu, aduh. Tapi ya saya sudah mengobati si anaknya, sudah pendamaikan juga kan, anak-anak juga sudah bermain kembali begitu Bu. Jadi tujuan obrolan kita sekarang ini kira-kira apa nih Bu Mimin? Saya ingin mendapatkan ini pencerahan gitu. Soalnya dari permasalahan kemarin itu merambat kepada orang tua. Oh iya. Jadi orang tua korban ini tidak terima anaknya terluka, sehingga menegur orang tua pelaku.
Nah, mungkin cara menegurnya kurang baik ya, sehingga si orang tua pelaku ini merasa tersinggung dan akhirnya terjadilah perselisihan antara orang tua. Barusan tadi dari Bu Ica saya dapat kabar ada orang tua yang mengadu katanya ada perselisihan lah gitu ya. Jadi kan saya nggak enak ya Bu ya, karena kan kejadian tersebut kan di sekolah. Jadi tanggung jawab kami yang harus betul. menyelesaikannya begitu. Jadi ada permasalahan di sekolah dan melibatkan orang tua ya. Betul. Jadi orang tua yang berselisih begitu ya. Padahal siswanya sudah aman-aman saja Bu ya. Sudah aman. Sudah bermain bersama. Iya, Ya. Tapi sejauh ini Bu ya, apa sih yang sudah dilakukan Bu oleh warga sekolah mungkin atau Ibu sendiri begitu? Ya sebenarnya pas kejadian kemarin itu kan kami langsung mengobati ya, mengobati anak yang terluka itu, terus menasehati pelaku juga dan meminta si pelaku untuk meminta maaf ya kepada korban gitu, dan sudah bermain gitu, sudah bermain anak-anaknya gitu, nggak lama lah gitu, nama juga anak-anak gitu. Terus saya juga sudah menceritakan kronologisnya sebenarnya kepada ibu korban ya, karena kan takut kaget ya, anaknya pulang melihat kakinya terluka, jadi kan harus ada guru yang harus menyampaikan tentang kejadiannya. Sudah saya sampaikan, cuma saya tidak tahu bahwa orang tua akan menegur gitu, menegur orang tua pelaku gitu. Betul. Jadi pada saat kejadian langsung Bu ya anak itu diobati begitu ya. Jadi anak pulang dalam kondisi sudah diobati Bu ya. Kemudian kronologi juga sudah diceritakan ke orang tua begitu. Nah, kira-kira ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan rencananya ke depan? Rencananya ya, karena kan ini sudah melibatkan perselisihan ya Bu ya. Jadi rencananya nih besok Insya Allah saya akan panggil orang tua korban dan pelaku ya gitu. Inginlah saya mendamaikan lah gitu, karena kan damai itu indah. Tidak baiklah kita mencontohkan ya, kita kan sebagai orang tua tidak baik mencontohkan perilaku yang kurang baik lah ke anak-anak gitu. Jangan sampai ada perselisihan nggak enak ya. Betul. Ya, jadi segera ya besok Bu ya akan dilakukan pemanggilan kedua orang tua tadi untuk mendamaikan. Betul. Karena jangan sampai ditunda-tunda Bu ya, khawatir jadi berkepanjangan. Nah, selain tadi rencana yang sudah Ibu jelaskan, ada rencana lain Bu? Mungkin selain itu? Betul. Kalau misalnya kalau sudah damai ya, mudah-mudahan lah besok kedamaian itu terwujud. Amin. Insya Allah saya ada rencana ingin mengadakan kelas parenting. Tentang sosial emosional anak itu, tentang karakter ya. Jadi materinya itu lebih ke karakter anak, sosial emosional seperti apa, tahapan-tahapan perkembangannya seperti apa, dan saya juga ingin mengundang pakarnya mungkin yang bisa menyampaikan materi tersebut ya. Mungkin biar lebih mengena lah pada orang tua, biar pahamlah orang tua bagaimana masa-masa egosentrisnya anak, keakuannya. Jadi jangan sampai ya pertikaian anak jadikan permasalahan ya begitu. Karena kan namanya anak-anak ya, paling lama juga setengah jam pasti akan bermain kembali gitu. Jadi sudah terpikirkan rencana lain Bu ya, selain tadi yang disebutkan kelas parenting ya, betul sekali. Jadi harapannya itu dampaknya akan panjang gitu Bu ya, bukan hanya sehari 2 hari gitu ya. Jadi terbentuk karakter, kemudian orang tua memahami begitu ya. Kemudian tadi Ibu jelasin juga ada pelibatan ya dari siapa tadi Bu? Pelibatannya dari pakar ya. Ya, tentu nanti akan jadi penguat Bu ya, bahwa itu yang akan dikedepankan di sekolah begitu. Nah Bu ya, kapan Ibu rencana tadi untuk kelas parenting? Saya sih rencananya secepatnya ya Bu ya. Insya Allah sih pengennya bulan Desember ini. Desember. Karena memang udah menjadi program sekolah kita mengadakan kelas parenting 1 semester itu minimal 2 kali lah gitu. Cuman materinya kan berbeda lah. Biasanya kan yang menyampaikan materi guru, paling tentang perkembangan kognitif, perkembangan anak begitu ya di sekolah. Tapi kali ini
karena permasalahan kemarin ya. Iya, iya. Jadi saya ingin memanggil pakar Iya, psikologinya gitu. Jadi materinya itu tentang sosial emosional. Iya, iya. Mudah-mudahan sebelum pembagian rapot lah sudah Iya. dilaksanakan. Jadi Desember ini akan dilakukan segera Bu ya, Iya, untuk betul. kelas parenting dengan ahlinya Bu ya. Betul. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar Bu ya kegiatan itu. Kira-kira Bu dari obrolan sore ini apa sih yang Bu Mimin dapatkan? Dari obrolan hari ini ya Bu ya. Saya dapat pencerahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi timbul ide-ide gitu, ide-ide yang memang begitu saja setelah dimotivasi lah gitu sama Bu Isma nih. Muncullah kelas parenting tadi ya. Terus tentang pemanggilan orang tua juga ke sekolah. Tadinya kan saya mumet ya, bingung ya Bu ya. Mau seperti apa nih jalan keluarnya begitu. Dan mungkin yang paling utama adalah tercerahkan bahwa memang harus ada kolaborasi ya, antara guru dan orang tua biar tidak ada kesalahpahaman. Gitu. Harus ada kesepakatan, harus ada pendidikan yang sama lah tentang pendidikan karakter anak. Biar kita itu sepakat agar tujuan pembelajaran anak itu bisa tercapai secara optimal. Wah, alhamdulillah ya Bu ya, dari obrolan kita hari ini Bu Mimin bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Mudah-mudahan permasalahan di sekolah tadi cepat terselesaikan ya Bu ya. Amin. Mohon maaf Ibu, obrolan kita tidak bisa lama ya, karena saya juga harus menyelesaikan tugas lain gitu Bu Mimin ya. Terima kasih ini atas waktunya Bu Isma. Mohon maaf saya sudah mengganggu mungkin ya. Enggak Bu, enggak. Boleh Bu ngobrol lagi nanti Bu. Siap. Saya tunggu loh Bu hasilnya nanti. Iya, siap. Mungkin nanti saya undanglah Bu Isma saat nanti ada kelas parenting. Iya. Ya, kalau begitu saya juga pamit ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya Bu Isma, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Tadi saat sebelum kita melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian yang diharapkan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Isma, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Isma terkait indikator tersebut? Ya, tadi saya sudah melakukan sesuai alur tirta sih Pak ya. Pertama saya sudah menanyakan tujuan ya dari pembincangan tadi dengan Bu Mimin. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu menanyakan rencana aksi Bu Mimin tadi. Kemudian juga tanggung jawab atau apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Bu Mimin sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana. Begitu sih Pak. Iya. Jadi menurut saya sebagai observer Ibu ya, tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Isma itu sudah bagus sekali. Wah, terima kasih Pak. Dan sudah menjalankan teknik coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Isma sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi untuk sendiri seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Kemudian selain itu pada coaching yang Ibu Isma lakukan juga sudah menerapkan prinsip coach. Selamat ya Bu Isma. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, di sini sebelum kita akhiri ya Bu ya, saya mau ada pertanyaan nih. Satu lagi buat Bu Isma. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Saya lebih ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak. Karena saya ingin menggali lagi gitu ya, identifikasi lagi permasalahan-permasalahan dari coach, sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri gitu ya dari permasalahan yang disampaikannya gitu Pak. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu Isma. Tadi sudah saya lihat sudah menerapkan
alur Tirta dengan baik. Itu terlihat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa mencurahkan apa yang ia inginkan dan solusi apa yang ia harapkan untuk memberikan penyelesaian terhadap masalahnya. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu lagi Bu Isma. Iya Pak, boleh Pak. Mudah-mudahan ada waktu lagi dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bu Isma dan kita bisa berbagi pengalaman lagi di waktu yang Iya akan datang. Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Isma ya. Iya Pak, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.